Hai semua, di video kali ini saya akan membahas topik 2024. Apakah akan menjadi tahunnya obligasi dan reksadana fixed income? Inflasi tahunan full year ya di 2023 itu 2,61%. Kalau saya cek di data, 2,61% adalah inflasi terendah dalam 20 tahun terakhir sejarah Indonesia. Dengan inflasi yang begitu rendah, suku bunga BI rate saat ini 6%, hampir bisa dipastikan bunga akan turun di 2024. Nah, apakah penurunan suku bunga ini akan menjadi sentimen positif sehingga menjadi tahunnya untuk obligasi? Secara teori, penurunan suku bunga akan membuat harga obligasi naik karena teorinya bunga turun, harga naik, bunga naik, harga turun. Atas dasar itulah muncul pandangan bahwa 2024 bisa saja menjadi tahun yang bagus untuk obligasi dan fixed income. Fixed income itu maksudnya reksadana ya. Nah, secara teknis, obligasi yang umurnya lebih panjang biasanya lebih diuntungkan. Kenapa? Karena sensitivitas perubahan harga mereka lebih tinggi dibandingkan yang umurnya lebih pendek. Nah, kalau obligasi korporasi ya, dari pengalaman saya bekerja di pasar modal, biasanya 1, 3, dan 5 tahun. Sometimes ada 7, tapi sangat jarang dan biasanya kurang laku. 3 dan 5 itu paling banyak dibeli oleh reksadana fixed income, sementara yang 1 tahun lebih banyak dibeli untuk reksadana pasar uang, itu untuk obligasi korporasi. Kalau obligasi pemerintah, beragam Bapak Ibu. 2 tahun ada, 3 tahun ada, 5 tahun ada, 10 tahun ada, 30 tahun juga ada. Kalau nggak salah saya sempat lihat satu seri yang kayaknya 50 tahun. Nah, jadi dengan konsep bahwa yang umurnya lebih panjang akan diuntungkan, maka reksadana yang isinya government bonds dan jangkanya lebih panjang harusnya akan mendapatkan benefit lebih besar dibandingkan reksadana yang isi corporate bonds-nya lebih banyak. Teorinya demikian. Realitanya bagaimana? Nah, prediksi bahwa suku bunga akan turun dan akan lebih menguntungkan untuk obligasi, sebetulnya itu sudah dari tahun 2023, Bapak Ibu. Jadi prediksi bahwa bunga turun itu bukan tahun 2024, ya 2023 sudah ada. Kenyataannya Bapak Ibu ya, suku bunga BI rate malah naik karena bunga Amerika naik. Inflasi kita turun di 2023. Itu juga tidak membuat membuat Bank Indonesia menurunkan suku bunga meskipun angkanya sudah sesuai target, bahkan lebih rendah daripada target yang ditetapkan. Nah, itu dari sisi kebijakannya. Harga obligasi dan kinerja reksadana fixed income dari awal tahun sampai dengan bulan Juni Agustus gitu ya, itu juga sebetulnya sudah merefleksikan harapan bahwa bunga akan turun di tahun 2023. Jadi harganya sudah naik duluan, mencerminkan optimisme pasar pada waktu itu. Tiba-tiba di bulan September akhir, keluarlah pernyataan higher for longer. Langsung bubar. Harga saham crash, harga obligasi juga crash. Bahkan crashnya obligasi jauh lebih banyak penurunan harga saham sangat dalam pada waktu itu. Nah, kalau grafiknya kira-kira seperti ini. Saya menggunakan Panin Gebiar Indonesia 2 yang obligasinya pemerintah semua. Ya. Jadi awal tahun sampai dengan bulan Juli Agustus, waktu itu bunga belum turun. Bahkan bunga sempat naik waktu itu. Tapi optimisme daripada market begitu kuat, sehingga harga obligasinya naik. Nah, di bulan September akhir, keluarlah higher for longer. Kemudian kenaikan bunga The Fed kalau nggak salah di bulan Juli atau bulan Agustus itu juga memperparah itu. Yang tadinya orang expect bunga akan turun sehingga harganya naik, yang terjadi malah sebaliknya. Dan terjadilah crash obligasi. Nah, kemudian ketika di titik nadir di sini, orang nggak punya masih bingung bunga Amerika mau naik atau mau turun. Tiba-tiba dalam 2 bulan terakhir, dari sekitar bulan Oktober sampai dengan Desember, harganya rally gitu ya.
Dan kalau kita lihat secara angka, dia sudah kembali ke titik tertinggi pada tahun 2023. Nah, jadi di 3 bulan terakhir di reksadana fixed income dan obligasi pemerintah, dramanya luar biasa. Di sini orang sudah optimis, yakin so sukses banget. Orang mungkin ikut-ikutan baru di sini. Tiba-tiba crash, orang sudah hilang harapan. Tiba-tiba harganya naik lagi. Ya, tapi ya pasar modal memang begitu, Bapak Ibu. Kadang-kadang tidak semuanya sejalan ekspektasi, atau kalaupun sejalan, tapi tidak persis waktunya dengan yang kita harapkan gitu. Nah, pada waktu itu ya rally dalam 2 bulan terakhir ini memang membuat reksadana yang secara year to date bahkan ada yang sudah negatif di sini berbalik plus lagi. Nah, tergantung isinya, banyak di obligasi pemerintah ataupun korporasi, kenaikan harga sahamnya beragam. Nah, kalau di Panin Asset Management pada tahun 2023 yang isinya obligasi korporasi naiknya mungkin 4,5 sampai 5,5%, kalau yang mayoritas di corporate. Kalau yang mayoritas di obligasi negara itu naiknya ya mungkin antara 6 sampai 7,77%. Nah, kalau kita lihat di 2023, apa yang bisa kita pelajari? Market expect bunga akan turun. Harganya menyesuaikan sampai dengan bulan Agustus. Tapi sampai dengan akhir Desember, bunga nggak jadi turun. Ya, walaupun inflasinya rendah, bunga nggak jadi turun. Tapi kenyataannya kalau kita lihat full year, bisa dibilang harga obligasinya mencerminkan kondisi suku bunga akan turun. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa suku bunga BI rate gitu ya, dan inflasi Indonesia itu bukan satu-satunya penggerak harga obligasi. Yang mempengaruhi adalah inflasi dan kebijakan suku bunga dari Amerika Serikat. Jadi kitanya baik-baik saja, Amerikanya batuk-batuk sehingga bunganya dinaikkan dan diturunkan, itu akan berdampak terhadap pergerakan harga obligasi dan reksadana fixed income di Indonesia. Nah, kalau untuk 2024 ini menurut saya juga sama, Bapak Ibu. Sama dalam artian inflasi kita yang rendah mendukung BI rate untuk menurunkan suku bunga. Jadi view-nya sama. Kalau 2023 saya yakin suku bunga akan turun, tidak kejadian. Tapi oke, 2024 saya juga yakin bunga akan turun lagi, gitu ya. Nah, di tengah-tengah jalan, ya. Tapi kalau di tengah-tengah jalan ada perubahan kebijakan, ada perubahan pernyataan, ya, yang nadanya hawkish. Hawkish itu galak gitu dari Amerika Serikat. Misalnya dia bilang, wah inflasi saya turun, tapi nggak secepat yang saya harapkan. Waduh, saya punya data ini begini, sehingga saya belum akan turunkan suku bunga. Ya, apabila di tengah-tengah ada pernyataan seperti itu dari Bank Sentral yang mengindikasikan penurunan suku bunganya ditunda atau bahkan tidak jadi, maka itu akan menyebabkan koreksi tajam pada harga obligasi. Nah, jadi secara full year menurut saya akan seperti 2023. Ini akan jadi tahun yang baik untuk obligasi dan fixed income. Tapi di tengah-tengah kalau ada pernyataan-pernyataan yang negatif, itu bisa saja menyebabkan koreksi yang tajam. Nah, kadang-kadang ya, penurunan harga obligasi itu juga disebabkan faktor teknikal sih. Teknikal kenapa? Naiknya terlalu cepat gitu. Nah, jadi di Januari 2024 ini terus terang harga obligasi sama harga reksadana fixed income tuh year to date-nya Januari negatif. Kenapa? Karena 2 bulan terakhir itu naiknya 5%. Normalnya Bapak Ibu ya, kalau setahun ini ya kira-kira 4-6%. Tapi kalau misalnya 4-6%-nya dibulatin dalam waktu 2 bulan, ya otomatis menurut saya kenaikannya akan terlalu tinggi, sehingga akan ada koreksi teknikal. Nah, penurunan harga di bulan Januari ini, 2024 ini menurut saya terjadi karena sebagian karena faktor technical correction, seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau naik terlalu cepat juga bisa turun. Nah, secara matematis, saat ini BI rate di 6%. Menurut saya pemerintah akan menjaga BI rate mungkin di sekitar, maksudnya bukan menjaga, menetapkan BI rate di 3,5 sampai dengan 4%. Kenapa? Karena target kita inflasi 3%,
sehingga BI rate itu cukup setengah sampai 1% lebih tinggi. Nah, kalau dari 6 ke 3,5 atau 4, berarti kan ada jarak 2 sampai 2,5%. Kalau satu kali rapat menurunkan 0,25%, berarti kalau mau turun sampai 2%, 8 kali rapat. Turun sampai 2,5%, sorry bukan 9, tapi 10 kali rapat gitu. Nah, 1 tahun 12 bulan, Januari ini bunga sudah nggak turun. Menurut saya juga kayaknya kecil kemungkinan kita akan berturut-turut menurunkan suku bunga selama 8-10 kali rapat berturut-turut. Jadi kalau misalnya dicicil ya 4-5 kali per tahun, itu penurunan suku bunga akan berlangsung selama 2 tahun, 2024 dan 2025. Nah, penurunan suku bunga yang terjadi berturut-turut selama 2 tahun ini tentu akan menjadi sentimen yang positif untuk reksadana pendapatan tetap dan juga obligasi. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, koreksi di tengah-tengah perjalanan sangat mungkin akan terjadi. Karena pengalaman-pengalaman selama ini, koreksinya ya bisa karena perubahan pernyataan daripada Bank Sentral US, atau ya tadi itu, naiknya terlalu cepat, sehingga perlu ada koreksi teknikal. Nah, bagi investor yang profilnya konservatif, bobotnya bisa 50-70% di reksadana pendapatan tetap. Kalau yang agresif atau moderat, mungkin bisa 10-30%. Sorry, kalau yang agresif 10-30%. Kalau yang moderat mungkin bisa 30-50%. Timing masuknya kalau reksadana fixed income menurut saya timing tidak terlalu penting. Dengan catatan saya bisa hold 2 sampai dengan 3 tahun. Sebab kalaupun saya masuk pada titik yang katakan agak mahal, mungkin dalam waktu dekat bisa ada koreksi, tapi kalau bisa pegang 2-3 tahun, seharusnya dari harga atau dari kuponnya itu sudah bisa menutup penurunan harga kita. Kenapa? Karena kalau crash di harga obligasi itu tidak kayak saham. Kalau crash di saham itu bisa 20, 30, 40% Tapi kalau kita bicara reksadana pendapatan tetap, turun 3-5% itu sudah termasuk dalam gitu. Dan untuk bisa pulih kembali, kupon obligasinya 1 tahun juga menurut saya ya bisa antara 3-5% setelah pajak ya. Dan jadi di tahun kedua, kalaupun harga obligasi tidak ada perubahan, harusnya dari kuponnya kita sudah bisa dapat keuntungan. Nah, demikian tentang pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.